kita dalam podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan disiarkan dari Plaza Sentral, Jalan Sudirman, Jakarta. Podcast ini menghadirkan, membahas, dan mendiskusikan problem-problem hukum dan demokrasi bersama narasumber yang kredibel dengan cara yang transparan, akuntabel, akurat, dan berimbang. Kali ini kita akan membahas soal RUU, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan untuk narasumber kali ini adalah seorang yang saya pikir tidak perlu terlalu diperkenalkan karena sudah sangat terkenal dan namanya di kalangan hukum sudah sangat dikenal, dan ini adalah kehormatan bagi beliau sebagai narasumber pertama dalam podcast 9. Kami sebut Profesor Harkristuti Harkrisnowo, tapi kita biasa panggil Mbak Tuti. Selamat Mbak Tuti, selamat datang di podcast kami yang pertama. Ini kehormatan buat Anda sebagai narasumber yang pertama sekali di podcast yang kami akan berharap menjadi prestisius. Terima kasih Mbak Wina, dan senang mendengar ada podcast baru yang mudah-mudahan lebih banyak mencerahkan publik mengenai isu-isu hukum dan demokrasi. Ya, terima kasih Mbak. Kita kali ini akan membahas tadi rancangan undang-undang perampasan aset ya, yang sudah diajukan ya, tetapi sampai sekarang masih mandek ya, masih mandek. Korea itu tanda kutip katanya belum menjalankan itu karena belum ada perintahnya dari para bos gitu ya. Kalau bosnya udah menyuruh, karena Korea ini akan tunduk saja gitu, tanda kutip Koreanya ya. Itu para anggota DPR maksud saya Pak. Kira-kira menurut Mbak Tuti nih, kok mandek ya? Katakanlah apa benar mandek, tapi kami melihat memang mandek, tidak dibahas undang-undang ini. Kenapa begitu ya Mbak ya kira-kira? Ini adalah memang satu rancangan undang-undang yang dianggap agak threatening mungkin ya, agak mengancam. Karena memang banyak yang belum tahu isinya nanti seperti apa. Karena ini satu undang-undang yang memang sangat diperlukan oleh Indonesia, di mana kita lihat banyak sekali putusan-putusan pengadilan itu yang nggak jalan, alasannya macam-macam. Ya, tapi yang pertama adalah aset yang bisa dirampas itu adalah aset yang sudah diputuskan oleh pengadilan, memang berasal dari tindak pidana dan pelakunya sudah jelas, pelakunya ada gitu ya, dan kemudian hartanya yang yang merugikan negara jelas. Jadi memang sangat terbatas ini yang yang kita miliki sekarang. Akan tetapi kalau dalam perampasan aset ini kan kita bicara tentang aset yang merupakan hasil tindak pidana tapi masih dalam konteks dugaan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan orang agak ngeri juga. Jangan-jangan nanti semua harta saya nanti bisa dirampas oleh negara. Padahal kan tentu saja harus ada pembuktian, walaupun bukan pembuktian dalam konteks pidana, karena yang diadili itu, yang dibawa ke pengadilan itu kan kita sebut sebagai in rem, jadi hartanya. Nah, kalau hukum pidana yang dibawa ke pengadilan itu orangnya, in personam. Nah, di sini orangnya nggak ada atau lari atau kemanapun gitu. Jadi yang menjadi subjek di dalam, yang menjadi objek dalam peradilan itu adalah hartanya. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu. Menurut saya itu. Bahkan ada guyon-guyon juga sih, beberapa mengatakan boleh tapi nanti dia 5 tahun lagi gitu ya gitu. Saya nggak tahu kenapa 5 tahun lagi, ada apa itu ya. Tapi ini kemudian juga membuat kita agak gundah ya, karena kita tahu bahwa Indonesia memerlukan ini supaya putusan-putusan pengadilan yang ada itu bisa berlaku, dan juga kalau kita lihat bisa mengembalikan kerugian negara, dan itu juga saya kira baik buat covernya negara, buat pundi-pundi negara. Kerugian negara. Itu kan banyak yang menganggap ya koruptor nggak bakal habis ya, dan bahkan nggak takut karena antara
hukumannya dengan hasil korupsinya masih melimpah korupsinya, ya paling gua kena 4 tahun, ya dipotong-potong ya, udah keluar lagi harta gua masih banyak gitu ya. Nah, apakah ada ketakutan gini Bu, baik dari masyarakat kita, para koruptornya, atau dalam lingkungan hukum, sehingga undang-undang ini mandek Bu? Ya, kalau kita lihat ya dari sisi pemerintah kan sudah menyerahkan ya ke DPR, dan singkat saya sudah dikirim oleh Presiden ke sana, dan tentu saja sekarang bolanya ada di tangan DPR. Jadi kita punya harapan besar buat teman-teman di DPR, apalagi menjelang pemilu nih ya, bahwa mereka juga memperhatikan kepentingan dari rakyat banyak. Karena perampasan aset ini lebih pada kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan kelompok tertentu. Nah, inilah yang kemudian membuat kita perlu membujuk ya, mengajak dan mempersuasi anggota DPR supaya melihat lebih jauh apa yang ada di dalam RU tersebut, dan kemudian membahas, dan mereka bisa mulai dengan mengundang publik kan untuk membicarakan seperti apa ini nantinya, karena hal-hal semacam ini merupakan satu rancangan produk hukum yang cukup sensitif buat banyak orang, sehingga diperlukan banyak pandangan-pandangan gitu. Tapi menurut Ibu, memiskinkan koruptor itu supaya jerah buat dianya, buat masyarakat yang lain, perlu nggak Bu gitu? Menurut saya begini, kalau di hak asasi manusia itu tidak boleh membuat orang miskin gitu. Akan tetapi ini lebih banyak dikaitkan dengan kalau Anda berhutang nggak bisa bayar, itu Anda nggak boleh dipenjara. Intinya itu. Jadi banyak orang menganggap bahwa berarti kita nggak boleh membuat mereka miskin dong gitu. Buat saya, kalau memang terbukti bahwa hasil hartanya dia itu adalah hasil dari suatu tindak pidana, ya nggak apa-apa dimiskinkan itu. Dengan catatan bahwa bukan dimiskinkan bukan berarti dienolkan kan, masih ada harta-harta yang bisa dia pakai untuk keluarganya hidup lah gitu misalnya. Harusnya itu yang diatur juga. Ini kan juga supaya dalam segi sosiologis budayanya bukan, kalau selama ini udah dihukum ya, sudah diambil sebagian hartanya, mereka ternyata menyembunyikan masih banyak sekali hartanya itu Bu. Gimana nih supaya ini dari korupsi ini terbongkar gitu dan orang kapok gitu loh Bu? Ya, sebenarnya menurut saya kan ini awalnya harusnya berasal dari pencegahannya dulu ya. Kalau kita menangani at the end ya, of the process, duitnya sudah kekumpul, memang tidak terlalu mudah. Tapi kalau dari awal kita punya program-program pencegahan yang baik, menurut saya itu akan sangat lebih bermanfaat ya. Memang sih sudah ada strategi nasional pencegahan korupsi itu, seingat saya itu udah berupa peraturan presiden tahun 2012, lalu di update tahun 2019. Tapi ternyata nggak jalan. Kenapa? Kita masih punya menteri yang ditangkep, kita masih punya dirjen yang ditangkep, kita masih punya anggota-anggota lembaga tertinggi yang ditangkep, lembaga tinggi, hakim agung yang ditangkep gitu. Jadi nampaknya memang penerapan Stranas PK ini agak kurang optimal ya. Dan apalagi kalau dipikirkan bahwa menteri misalnya, kan dia yang harusnya leading ya adanya program-program anti korupsi. Lalu apa yang bisa kita katakan ketika orang yang harusnya memimpin anti korupsi ternyata melakukan korupsi? Dan itu menjadi satu contoh yang sangat buruk ya, buat terutama bukan hanya masyarakat tapi terutama generasi muda. Sehingga buat saya seharusnya itu orang-orang yang mempunyai posisi yang tinggi dalam masyarakat itu harusnya ada pemberatan, kalau saya gitu ya, pemberatan pidananya dibandingkan orang-orang yang tidak punya. Dan ini juga menimbulkan akhirnya masyarakat menjadi pesimis ya, pesimis bukan terhadap koruptor tapi terhadap pemerintahan. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa terus-menerus didiamkan. Dan saya at least berharap bahwa teman-teman di DPR itu juga mengambil sikap yang jelas untuk menggolkan RUU yang berkaitan dengan perampasan aset, karena mereka lah yang menjadi penentu utama dari keberadaan undang-undang ini nantinya.
Kira-kira mereka ini sekarang lebih sibuk pemilu apa gimana? Ya Bu, pemilu daripada- lah. Ya pasti pemilu itu agak sulit dipungkiri ya. Iya. Memang sedang masa semacam ini dan saya kira sampai 2024 mereka tidak akan terlalu banyak. Buat saya justru apabila mereka mempromosikan RUU perampasan aset ini, mereka akan cukup banyak mendapatkan suara dari publik yang akan menganggap bahwa kalau begitu calon ini memang mereka benar-benar memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Itu yang diharapkan. Tapi kalau pada nolak-nolak semua, nanti masyarakat juga, loh kenapa dia menolak hal-hal yang baik seperti itu. Seharusnya ini jadi momentum ya, Bu, ya, Sangat, DPR betul. untuk, Ini adalah ini suatu serius yang memujuk- laku jual ini. Iya, memperjuangkan aspirasi rakyat. Nyatanya terbalik, Bu, ya nggak? Ya Nanti itulah. dulu lah ini gitu kira.